Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Jasmine dengan nomor absen 2 dan teman saya Rakaila Alesya Ramanto dengan nomor absen 32 dari kelas 12 MIPA B akan mempresentasikan mengenai bab 11, yaitu memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Dalam bab ini, saya dan teman saya Rakaila Alesya Ramanto akan menjelaskan 3 hal. Pertama, menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, pengertian bekerja keras dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, korelasi antara perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi. Selamat menyaksikan. A. Menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kewajiban bekerja keras dan tanggung jawab. Agama Islam tidak mengenal satu hari khusus untuk beribadah, lalu hari itu menjadi berhenti bekerja. Dalam Islam, setiap hari adalah hari kerja. Hari Jumat yang dianggap hari besar dalam Islam pun tetap pada hari itu tidak diperintahkan untuk berhenti bekerja. Kepada pemeluk agama Islam, ada berbagai cara dan berkarya, seperti 1. Dengan tegas memerintahkan kepada orang beriman untuk bekerja dan berkarya. 2. Diperintahkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Diperintahkan untuk meneliti segala sesuatu yang ada di alam ini. 4. Diperintahkan untuk menanggulangi kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan kezaliman. 5. Diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, memakai pakaian yang bagus, membuat rumah yang luas, dan punya kendaraan yang bagus, serta mendidik anak menjadi soleh. 6. Diperintahkan untuk menyiapkan semua kekuatan untuk menghadapi musuh. 2. Pengertian bekerja keras dan bertanggung jawab. A. Bekerja keras. Bekerja keras artinya berusaha bekerja dengan gigih atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Setiap orang yang bekerja keras dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi tertentu yang diharapkan. Terdapat pada Quran Surat Al-Qasas, surat ke-28 dengan ayat 77, yang berarti, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dengan itu, bekerja keras dapat dilakukan dalam menuntut ilmu, mencari rezeki, dan menjalankan tugas sesuai dengan profesi masing-masing. Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk bekerja keras. Beliau menegaskan bahwa makanan yang paling baik adalah makanan yang berasal dari hasil keringat sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rakaila Alesya Ramanto. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 prinsip kerja keras dan tanggung jawab. Dalam kitab Syu'bul Iman ada 4 prinsip kerja keras dan tanggung jawab. Yang pertama adalah bekerja secara halal. Talabah ad-dunya halalan. Halal berarti dari segi jenis pekerjaan sekaligus dari cara menjalankannya. Yang kedua adalah bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Ta'afufan an al-masalah. Orang beriman sangat dilarang menjadi benalu bagi hidup orang lain. Setiap pekerjaan, meskipun halal, adalah mulia dan terhormat dalam Islam. Bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga, sa'yan ala iyalihi. Hadis Rasulullah yang cukup populer adalah, tidaklah seseorang akan memperoleh hasil terbaik melebihi yang dihasilkan tangannya sendiri. Dan tidaklah sesuatu yang dinafkahkan seorang kepada diri, keluarga, anak, dan pembantu, kecuali dihitung sebagai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis di atas, kita bisa tahu bahwa seseorang yang memerah keringat dan kerja membanting tulang sendiri demi keluarganya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Yang keempat adalah bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Ta'atufan ala jarihi. Islam menganjurkan solidaritas sosial dan tanggung jawab sosial. B. Bertanggung jawab. Secara bahasa, bertanggung jawab berarti wajib menanggung segala sesuatunya. Secara kamus bahasa Indonesia, bertanggung jawab berarti berkewajiban menanggung, memikul jawab, dan menanggung segala sesuatunya. Secara istilah, kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja.
Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran agama Islam, yaitu mas'uliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra, surat 17 ayat 36, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Quran Surat Al-Isra, surat 17 ayat 36. Kolerasi antara perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap detak nafas kehidupan dilaluinya dengan kepuasan hati, dan setiap langkahnya adalah perbuatan yang bermanfaat bagi siapa saja yang dijumpainya. Rasulullah SAW adalah manusia paling mulia, tetapi orang paling mulia tersebut begitu melihat tangan si tukang batu yang kasar karena mencari nafkah yang halal, Rasul pun menggenggam tangan itu dan mencium seraya bersabda, "Hazihi yadullah tamat sahan narun abadda." Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Rasulullah SAW tidak pernah mencium tangan para pemimpin Quraisy, tangan para pemimpin kabilah, raja, atau siapapun. Sejarah mencatat hanya putrinya Fatimah Az-Zahra dan tukang batu yang dicium oleh Rasulullah SAW. Justru tangan yang telapak yang melepuh dan kasar kapalan karena membelah batu dan karena kerja keras. Peristiwa ini memberikan gambaran bahwa sebenarnya ada korelasi antara perilaku kerja keras dengan sikap jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku seorang muslim harus selalu bekerja keras dalam bidangnya agar hasil yang diperoleh dari bekerja keras itu mencapai tujuan, maka harus memiliki niat dan kemauan. Cara untuk menerapkan perilaku kerja keras dan bertanggung jawab dapat diwujudkan dengan cara-cara berikut. Yang pertama adalah menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah gali dan mengembangkan potensi diri secara baik. Yang ketiga, selalu baik dan melambelkan diri dan berkata positif. Yang keempat adalah tekun dalam bekerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu ini akan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.